Halo Sobat Nusia, kali ini sekarang saya ada di GoWalk Plaza Indonesia Jakarta, sedang bertemu dengan salah satu pegiat konten kreatif, juga bisa dibilang DOP, membuat film, dan lain-lain, yaitu Mas Ferry. Sapa dulu dong. Halo teman-teman semua, aku Ferry Rusli. Kerjaan aku sinematografer atau DOP. Nah, nanti akan kita bahas. Jadi Mas, aku punya pertanyaan nih Mas. Kalau boleh tahu tentang lebih jauh tentang Mas Ferry ini siapa sih Mas? Oke. Aku itu sekarang kerjanya itu tadi disebut ya, jadi DOP. Itu kepanjangannya dari Director of Photography atau sinematografer. Apa itu? Itu biasanya orang yang simpelnya adalah orang yang di balik kamera. Tapi memang beda ya sama videographer. Jadi biasanya itu DOP itu adalah kerjanya di film atau iklan, dia yang memvisualkan, mengkomunikasikan dari skrip, dari apa yang sutradara mau menjadi sebuah gambar. Jadi memang tugasnya adalah membuat gambar yang bercerita ya, biasanya yang berkomunikasi, entah itu berupa tayangannya film panjang, layar lebar, film pendek, ataupun memang video iklan ya, video film komersil bisa dibilang. Jadi memang mengkomunikasikan gambar dari skrip atau storyboard supaya penonton atau audiens nangkep gitu ya apa yang director mau sampaikan pesannya dan nyampe ke audiens gitu, ke penonton gitu. Oh, Simpelnya itulah. simpelnya aja udah kayak gitu ya Mas ya. Oke, ngomong-ngomong soal DOP, kita kan anak teknik nih Mas. Kita nggak tahu tentang detail kamera dan segala macam. Perjalanan Mas Ferry sampai jadi DOP itu. Oke, perjalanan aku jadi DOP itu sebenarnya panjang. Jadi intinya mungkin kalau kalian pengen tahu ya gimana sih jadi DOP gitu kan ya. Betul. Karena mungkin bidang pekerjaan yang sedikit lah ya, tidak umum gitu ya, bukan admin, bukan finance gitu ya. Jadi bisa dibilang aku pribadi otodidak. Jadi saya bilang basic aku itu kuliahnya itu DKV, desain komunikasi visual. Di situ dapat fotografi. Memang salah satu basic sinematografi itu adalah fotografi. Tapi fotografi itu kan gambar diam, sedangkan sinematografi itu adalah gambar bergerak yang sebenarnya jauh lebih detail ya, karena dia harus bercerita, harus paham warna, harus paham gerakan kamera maksudnya apa, ada misalnya scene-nya. Aku sendiri otodidak, tapi kalau mau jalur yang benar sebenarnya itu ada sekolahnya, memang sekolah film. Ya, sekolah film tuh banyak, jadi ada jurusannya nanti yang untuk sinematografi gitu. Jadi memang di kuliah-kuliah film itu ada nanti penjurusan, ada yang menjadi sutradara, ada yang menjadi penulis, editing. Nah, salah satunya di kamera itu sinematografi. Ada kok di Jakarta. Kalau boleh tahu nih, Mas, udah berapa lama menggeluti profesi DOP? Aku mulai syuting itu di 2010, tidak langsung jadi DOP, tapi udah megang kamera. Mengerjakan film layar lebar itu di 2017. Nah, itulah baru mulai serius di DOP, dunia film sama iklan yang lebih expert ya gitu ya. Jadi 2010 kayak udah mulai jadi kameramen, videographer. Tapi untuk ngerjain film pertama itu dari 2017. Karya-karyanya apa aja nih Mas, kalau boleh tahu nih filmnya? Kita belum tahu. Oke, film pertama gue itu ada Love for Sale 1 ya. Love for Sale 1 itu ditayangnya ya Mas Gading. Itu tayang di 2018 pertama. Nah, itu 2017 tuh film pertamaku. Proses syutingnya di 2017. Lalu ada Melodiland, ada After Matthew, ada horor Mati Anak itu Cinta Laura, sama terakhir Love for Sale 2. Love for Sale 2 juga. Love for Sale 2 juga. Ada lagi sih satu film pendek judulnya Jadi Bikin. Nah, itu gue jadi sutradaranya, jadi DOP juga. Nah, itu pure cerita gue, itu film pendek pertama itu di 2021 kemarin baru gitu. Baru juga ya. Oke, selama jadi DOP itu tantangannya apa sih Mas? Apalagi karyanya udah banyak gitu kan. Tantangan jadi DOP sebenarnya tentunya ya, selain faktor luar ya, maksudnya faktor luar adalah ya tantangan adalah skrip yang kita terima, tanggung jawab teks yang harus kita selesaikan gitu ya. Itu kan
tidak mudah ya menerima skrip, terutama kalau film atau proyek yang panjang, terima skrip yang panjang dan kita harus detail komunikasi tiap scene, tiap shot itu mendesain shot kayak gimana, nentuin kamera movementnya kayak gimana, itu udah jadi challenge sendiri walaupun memang itu tanggung jawab dan tugas DOP. Tapi mungkin kalau ngomongin tantangan lainnya adalah misalnya DOP itu membawahi banyak orang juga. Jadi tiap di film itu kan banyak divisi-divisi tuh. Nah, DOP itu adalah salah satu head of divisionnya untuk yang kamera. Itu pun membawahi misalnya ada tim lighting, ada gaffernya, ada tim grid, ada asisten kamera, ada kamera boy, ada yang lain-lain. Nah, biasanya itu jadi lumayan challenge kan karena kita kerja sama tim kita sendiri, kita punya tim lagi ya gitu misalnya. Dan apalagi dengan juga tim lain gitu, dengan divisi lain misalnya dengan tim art yang berhubungan sama apa yang kita shoot. Jadi tantangannya adalah yang ngurusin orang-orang itu kan nggak semudah itu ya gitu. Iya, Dan ini orangnya banyak, apalagi cross divisi. Anggaplah kalau misalnya divisi kita ya udah ini tim kita, anak-anak kita anggaplah jadi bosnya gitu. Tapi ketika bersinggungan sama divisi lain, gimana cara kita berkomunikasi, gimana dia tujuan kita membuat film yang sama. Tujuan kita kan bikin film pasti yang bagus gitu kan, kita mau yang terbaik walaupun banyak divisi. Nah palingnya berkomunikasinya dengan apa yang sutradara mau, apa yang kita mau, apa yang tim lain mau. Nah itu harus ketemu titik tengahnya. Paling kesulitannya di situ ya. Selain di industri ini bisa dibilang kesulitannya adalah jam kerja. Jadi secara mental dan fisik itu luar biasa melelahkan bisa dibilang. Jadi kalau nggak siap fisik akan capek, ditambah lagi pressure mental yang menurutku luar biasa sih. Itu profesi yang cukup keras bisa dibilang. Lingkungan kerjanya lah bisa dibilang. Jadi itu tantangannya sih. Oke, sudah banyak juga nih penyampaian dari Mas Ferry. Pertanyaan terakhir nih Mas, untuk pertanyaan terakhir ini lebih ke pesannya nih Mas Ferry buat mahasiswa-mahasiswa yang pengen jadi DOP gitu atau pengen jadi bergerak di bidang industri kreatif. Apalagi kita kan dari teknis gitu, berbeda dan kebetulan Mas Ferry juga katanya otodidak. Pesannya apa Mas buat teman-teman? Oke, di industri film itu kayaknya nampaknya trust, kepercayaan, rekomendasi mulut ke mulut itu masih menjadi apa ya, kayak jalan terbaik gitu untuk cari orang, bukan sekedar sebuah ijazah atau CV yang dikirim gitu kayak. Tapi pembuktian dirinya mostly dari memang rekan kerja. Pernah kerja sama siapa? Gue lagi nyari DOP nih, atau nyari yang misalnya nyari orang lah gitu ya untuk posisi tertentu. Mostly masih mulut ke mulut, atau memang zaman sekarang kan banyak sosial media ya, maksudnya kita bisa menggunakan sosial media kita untuk mengupload karya kita supaya orang banyak lihat, bisa jadi pembuktian diri juga gitu kayak gue bisa lo bikin ini, gue bisa lo ngerjain ini gitu. Tapi memang nampaknya ya, setahu saya sampai sekarang nggak ada tuh yang minta CV atau latar belakang pendidikan yang begitu detail seperti mungkin kerja di kantoran gitu ya. Kalau di industri film memang kalau mau masuk, kalau ada chance masuk misalnya magang atau apa, itu masih jadi jalan terbaik ya. Dari situ masuk aja dulu, kenal dulu sama orangnya. Mungkin kalau attitude kita bagus, kita bisa kerja di lingkungan kerja yang secara mental dan fisik luar biasa keras ya bisa dibilang. Karena banyak sekali yang pengen diajak magang atau ngikut kabur gitu ya. Jadi banyak sekali yang terlihatnya industri ini wah seru, wah menarik, tapi ketika jalanin berat atau ngerasa langsung nggak cocok. Memang itu sih kendalanya. Jadi kalau emang masuk, cobalah cari mungkin ya production house atau mungkin ada kenal sutradara sesuai minatnya mau masuk kayak gimana, coba aja kontak, mungkin mau magang atau gimana. Nggak harus jadi langsung jadi apa, pengennya megang kamera gitu ya, nggak mungkin gitu. Jadi tetap perlu basicnya. Kalau orang nggak suka di kamera atau apa akan sulit. Jadi pasti buktikan diri aja dulu. Lebih baik jalurnya memang kalau lewat sekolah, sudah jelas
ada senior, ada teman-teman kerja yang akan rekomendasi, ada jalur magangnya, itu cara terbaik. Tapi kalau memang mau otodidak tidak menutup kemungkinan, cuman memang lebih sulit nembusnya gitu. Jadi memang harus membuktikan diri aja dulu, lo gue bisa nih gitu. Oh dia emang jago nih gitu. Nanti one day akan dilirik orang, diajak project lebih besar, project lebih besar, sampai gaungnya lebih besar dan kedengeran, pasti akan masuk dengan sendirinya. Intinya sih semua bidang yang otodidak nampaknya begitu ya, maksudnya buktiin aja kalau emang lu di situ gitu. Oke, terima kasih Mas Ferry nih, banyak banget insight dari Mas Ferry buat kita semua. Sama makasih juga nih udah ngeluangin waktunya. Sama-sama. Yaudah, terima kasih ya.